SSD NVMe dengan PCIe generasi keempat sekarang udah banyak banget nih pilihannya. Mulai dari berbagai macam brand, berbagai macam tipe, itu semuanya ada. Mulai dari harganya yang terjangkau sampai harganya yang tinggi banget, nggak masuk akal harga sultan juga ada. Nah, tapi tentunya untuk orang umum seperti kita ini, pasti kita nyari sebuah SSD yang harganya itu cukup terjangkau, tapi punya speed yang cukup kencang. Nah, tapi kalian jangan sampai ketipu deh oleh SSD yang harganya itu murah dengan embel-embel dia udah mendukung PCIe generasi keempat, tapi bahkan speednya itu dia lebih lemot dari SSD yang masih menggunakan PCIe generasi ketiga. Untuk apa? Kan kita nyari yang generasi keempat pengen speed yang lebih tinggi. Kalau speednya ternyata lebih lemot dari yang generasi ketiga, ya kenapa nggak beli yang Gen 3 aja gitu. Nah, karena itu hari ini kita kedatangan sebuah SSD dari Adata, yaitu Adata Legend 850 Lite 1TB. Yang kalau kita lihat ternyata SSD ini merupakan SSD yang cukup terjangkau ya untuk kelas 1TB. Nah, tapi apakah SSD Adata Legend 850 Lite ini bisa memberikan kita performa yang cukup bersaing dengan SSD lainnya dengan harga yang cukup terjangkau? Yuk, kalau gitu kita langsung aja menuju ke SSD-nya. Dari packagingnya sendiri, SSD ini ya nggak muluk-muluk, cuma kotak hitam yang ada penjelasan produk di depannya dan kapasitasnya ditulis 1000 GB. Dan kalau kita keluarin di sini kita cuma dapetin plastik tempat SSD-nya duduk rapih ya. Dan ciri khas Adata di sini memang selalu misahin antara SSD dan heatsink-nya. Jadi di sini kita bisa nentuin sendiri nih, mau pakai heatsink atau pakai heatsink bawaan dari motherboard yang kita punya. Heatsinknya ini sendiri memiliki desain dengan tema yang agak royal-royal gitu, karena warnanya perpaduan hitam dan juga gold. Dengan sedikit tulisan kecil yang ya karena desain heatsinknya clean gini, jadi gue ngira awalnya ini termasuk SSD yang harganya tuh mahal banget gitu. Padahal ya enggak. Tapi sayangnya heatsinknya ini tipis banget cuy, jadi dia otomatis nggak punya massa yang banyak untuk menahan panas yang terlalu berlebih dari SSD-nya. Jadi kemungkinan bisa membuat SSD-nya nggak terlalu adem-adem banget. Tapi itu akan kita cobain nanti ya, karena ini baru spekulasi aja. Dari tampilan SSD-nya ini sendiri, di sini sudah terlihat jelas ya bahwa SSD ini merupakan SSD DRAM-less. Karena kalau kita lihat di sini cuma ada controller dan juga non-flash chips-nya di sini. Dan untuk varian 1TB ini dia pakai dua buah flash chip 512 GB. Tapi meskipun begitu, SSD ini tetap memiliki fitur SLC Cache dan juga Host Memory Buffer atau HMB untuk memaksimalkan performa dari SSD-nya. SSD Adata Legend 850 Lite ini sendiri dia mengklaim memiliki max sequential read di angka 5000 Mbps dan juga untuk write di 4200 Mbps. Memang di sini ukurannya nggak terlalu kencang seperti SSD PCIe Gen 4 kelas atas lainnya yang bisa menyentuh sampai ke angka 7500 Mbps. Tapi ya ini masih jauh lebih kencang dari SSD NVMe yang masih menggunakan PCIe Gen 3 yang maksimalnya itu cuma sekitar 3500 Mbps. Bahkan yang kelasnya itu juga high-end. Nah, kalau gitu kita akan langsung aja masuk ke uji pengetesannya. Apakah benar klaim dari Adata ini untuk SSD-nya? Dan untuk test bench yang gue gunakan di sini menggunakan AMD Ryzen 7 7700X, motherboard dari Asus ROG B650E Strix, dan juga RAM dari Corsair 2x32GB 6000 MHz DDR5. Dan di sini kita menggunakan SSD dari Adata Legend 850 Lite 1TB. Dan di sini kita nanti akan mengetes menggunakan heatsink dan juga tanpa heatsink. Dan untuk pengetesan kali ini kita menggunakan beberapa aplikasi sintetis untuk mengecek kecepatan maksimal dari SSD ini dan juga ketahanannya dan stabilitasnya. Untuk aplikasi yang pertama di sini adalah Crystal Disk Mark, dan di sini sesuai dengan klaimnya kita mendapatkan kecepatan read di angka 5200 Mbps dan untuk write-nya di sini mendapatkan 4500 Mbps. Di sini ternyata kita mendapatkan kecepatan yang ternyata lebih kencang nih dari klaim yang ditulis Adata. Kemudian untuk aplikasi selanjutnya di sini atau Disk Benchmark, di sini untuk mengetes konsistensi performa, di sini kita mendapatkan kecepatan read di angka 4700 Mbps, sementara untuk write-nya di angka 4200 Mbps. Ya nggak terlalu berbeda jauh dengan klaim yang dituliskan Adata, masih cukup kencang. Kemudian untuk aplikasi selanjutnya di sini kita menggunakan AS SSD Bench untuk pengetesan I/O Responsive Test konsistensi. Dan di sini untuk pengetesan 1 GB kita mendapatkan skor di angka 6700-an, 3 GB di 6400-an, 5 GB-nya di 6200, dan 10 GB-nya berada di 5700. Dan untuk pengetesan berikutnya di sini kita menggunakan aplikasi AIDA 64 untuk pengetesan stabilitas SLC Cache-nya, di mana kita akan mencoba menuliskan data ke SSD ini dengan full speed tanpa henti sampai SSD-nya penuh.
Dan di sini SSD ini bisa tahan berada di kecepatan maksimalnya sampai dengan sekitar 20% atau sekitar 200 GB setelah kita tulis tanpa henti di SSD-nya. Kemudian dia akan menurun ke angka 1800 MB per second sampai dengan 70% pengetesan. Dan pada akhirnya dia akan berada di angka 700 Mbps sampai SSD-nya penuh. Ingat, ini adalah pengetesan tanpa henti. Jadi bukan berarti kalau SSD-nya dia udah 70% penuh, dia speednya akan turun ke 700 Mbps. Bukan begitu ya. Tapi kalau kalian melakukan penulisan sampai 70% tanpa henti secara bertubi-tubi gitu, yang kayaknya nggak mungkin juga kalian sekali nulis bisa sampai menuhin SSD yang kapasitasnya 1 tera ini sampai dengan 70% penuh. Ya, itu ukurannya udah 700 GB loh. Dan dari hasil pengetesan AIDA 64 yang kita barusan lakukan ini, kita bisa simpulkan bahwa kapasitas SLC cache yang terdapat pada SSD Adata Legend 850 Lite ini dia memiliki kapasitas sekitar 200 GB. Jadi kalian bisa full speed nge-write itu sampai dengan kapasitasnya 200 GB sebelum kecepatannya turun ke 1800 Mbps. Yang ini ukurannya menurut gue cukup besar karena biasanya SSD di Ramless ini dia hanya memiliki SLC cache di angka sekitar 100 atau 120 GB aja. Tapi untuk SSD ini dia bisa sampai 200 GB. Kemudian untuk pengetesan temperaturnya di sini pada saat kita melakukan pengetesan menggunakan kristal Dismark, kalau tanpa heatsink dia akan menyentuh suhu 64 derajat Celcius. Sementara kalau kita menggunakan heatsink bawaannya, ini akan turun yang ya sebenarnya nggak jauh-jauh banget, cuma ke 62 derajat Celcius. Ya sebenarnya ini juga masih cukup adem selama masih di bawah 80 derajat menurut gua. Tapi kalau menurut kalian 64 derajat ini udah cukup tinggi, kalian bisa pakai heatsink dari motherboard kalian. Yang kali ini terbukti efektif banget nih untuk nurunin suhu dari SSD-nya. Karena pada saat kita menggunakan heatsink dari motherboard, suhunya ini cuma mencapai 50 derajat Celcius. Jadi lebih efektif dibandingkan dengan heatsink bawaannya. Karena memang kelihatannya SSD-nya ini heatsinknya tipis banget gitu cuy. Ya, dari hasil pengetesannya ini sendiri ternyata SSD Adata Legend 850 Lite ini dia bisa memberikan kita performa seperti yang diklaim oleh si Adata. Bahkan dia bisa memberikan kita performa yang beberapa persen lebih tinggi dari yang mereka klaim. Dan dari pengetesan ini kita bisa melihat bahwa SSD Adata Legend 850 Lite ini merupakan SSD kelas middle lah ya untuk PCIe generasi keempat. Tapi dengan harga yang menurut gua sangat menarik nih. Karena kalau kita lihat di pasar Indonesia, untuk SSD Adata Legend 850 Lite yang kapasitas 1 TB yang gue terima ini, itu harganya cuma berada di sekitar 700 sampai dengan 800 ribu. Bayangin, lu dapat speed yang kenceng tapi harganya murah kayak gini. Dan kalau kita lihat di market Indonesia itu belum ada brand manapun nih, gue lihat brand manapun yang bisa ngasih kita SSD PCIe Gen 4 dengan spesifikasi yang kenceng seperti ini, tapi harganya cuma 700 sampai 800 ribuan. Lu cari sendiri dah, untuk sekarang ini belum ada. Pilihannya adalah kalau lo mau punya SSD dengan harga yang sama kayak Adata ini dari brand lain, ya konsekuensinya lo dapetin speed yang bahkan nggak nyampe 4000 Mbps. Sementara yang Adata kasih ini bisa sampai 5000 Mbps ke atas. Dan kalau mau yang speednya 5000-an itu harganya kalau dari brand lain itu gue lihat sekitar 900 sampai dengan 1 jutaan untuk kapasitas 1 TB-nya. Sejauh ini lawan dari SSD Adata Legend 850 Lite ini cuma satu, yaitu SSD dari PNY CS2241. Yang kalau gue lihat dari spesifikasi dan juga harga yang ditawarkan itu mirip-mirip dengan yang diberikan oleh Adata Legend 850 Lite kali ini. Tapi karena gue belum pernah nerima unitnya, jadi kita masih belum bisa membandingkan secara head to head dengan Adata yang udah kita terima ini. Baru kita bisa bandingin dari spesifikasi di atas kertas dan juga dari harga yang ditawarkan di marketplace. Selain itu ya semua brand lainnya itu kebantai lah sama value yang ditawarkan oleh Adata Legend 850 Lite kali ini. Memang legend ternyata dia ini. So, jadi kesimpulannya menurut gue SSD Adata Legend 850 Lite ini adalah SSD yang cocok banget nih buat kamu yang mau upgrade SSD dari yang masih pakai PCIe Gen 3 atau malah SSD SATA. Dan menurut gue varian 1 TB ini adalah varian yang menjadi sweet spot kalau kalian mau ambil SSD ini. Karena untuk varian 500 GB harganya itu cuma beda dikit banget dengan yang 1 TB. Jadi mending ambil 1 TB sekalian deh, nggak rugi juga kan. SSD ini juga cocok nih buat jadi storage game-game AAA. Karena sekarang game-game tersebut kayaknya mulai perlu storage yang cukup kenceng nih buat jalan optimal.
Dan SSD ini bisa jadi salah satu pilihan yang cukup menarik karena harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau cuy. Dan kalau gitu sekian aja video pembahasan gue soal SSD Adata Legend 850 Lite kali ini. Gimana pendapat kalian? Kalau ada pertanyaan dan juga saran bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian yang tertarik untuk memiliki SSD Adata Legend 850 Lite ini, link pembeliannya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau gitu sekian aja untuk video dari gue kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out. Legend cuy.